Terima kasih penulis. Saya satu aja menulis karena tergelitik nih soal terpaksa Angelic. Saya kasih ilustrasi Bu ya. Kan Ibu katanya pertama terpaksa, kemudian ya rumahnya dari kardus, kemudian anak yakin Ibu terus, kemudian tahu dia tidak bisa melihara ini, akhirnya Ibu bawa pergi ke notaris. Masih ada rasa terpaksa nggak ya? Waktu Ibu bawa dia? Tidak. Saya kasih ilustrasi sedikit nih. Di rumah saya ada anjing, satu besar, herder, satu kecil. Saya bilang sama istri saya itu di Klaten ada satu yang putih gitu. Mati-matian nggak mau, dia merasa terpaksa. Saya bilang Ibu tadi duduk dia dengan 40 kita pergi ke Klaten. Banyak herder putih. Kemudian satu yang kecil datang istri saya, jilat-jilat istri saya tulis. Akhirnya diambil, saya bilang udah nggak usah, tadi kakek terpaksa. Dia bawa sampai sekarang kalau pulang bukan dari saya, dari anjing itu. Kira-kira perasaan terpaksa itu hilang seperti itu. Iya. Gitu ya. Jadi saya benar akhirnya. Terus satu lagi nih, tambah satu dari saya majelis soal ini apa? Warisan yang katanya ditulis oleh notaris. Notaris ditulis semua kan. Ibu tadi bertanya, ini jaga-jaga Ibu pertama ditanya tadi kapan lihat Ibu? Lihat, ya, lihat belum tentu mengerti, ya. Waktu dikasih, ya, Ibu lihat. Terus Ibu dikata lagi, kapan Ibu memperhatikan? Itu pertanyaannya, ya. Kalau ada warisan itu siapa yang bikin? Kapan tahu soal warisan? Ibu jelaskan sini. Waktu diserahkan, tapi saya tidak perhatikan. Setelah ada peristiwa, saya baru tahu. Ini pertanyaan saya, ini peristiwa yang namanya Barada Sirait, ada lagi Siti Satura yang bikin-bikin itu pengumuman soal warisan, baru di situ Ibu memperhatikan. Kenapa tuh? Sebab Ibu bilang tadi, waktu diserahkan, tapi saya tidak perhatikan. Setelah ada peristiwa, saya baru tahu. Apakah itu bukan karena omongan-omongan orang di luar itu? Jadi baru Ibu lihat. Saya waktu baru dikasih surat ada pengangkatan itu dijelaskan sama notaris, nanti anak angkat ini anaknya sama anak Ibu. Ya saya iya aja, tapi saya nggak bicara dan mengerti kalau warisan saya hanya untuk Angelic. Di situ ngomongnya seperti itu. Tidak ada untuk Angelic, tidak ada nama Angelic juga. Ada, tapi dijelaskan notaris hak Angelic ini sama dengan hak anak Ibu. Jadi saya mengerti, tapi saya baca lagi sesudah peristiwa ini, ternyata warisan saya hanya untuk Angelic yang hanya banget begitu. Enggak gitu ya. Saya tanya satu lagi. Tadi catatan adopsi itu dari Ibu ngerti apa artinya adopsi, hak dan kewajiban itu kan tidak. Dari saya sebentar. Terima kasih. Saya mulai dari pertanyaan dasar ditanya tadi, kenapa waktu tersangka menolak pencegahan? Tadi sudah dijawab, sudah konsultasi, terus saya berusaha menolak. Tapi untuk peristiwa hilangnya ini itu, waktu saudara terdakwa diperiksa sebagai saksi, menolak menciptakan juga nggak? Sebagai saksi tidak menolak, ciptakan semua kan? Ada nggak perbedaan pertanyaan waktu sebagai tersangka dan sebagai saksi? Hah? Sebagai tersangka. Sebagai statusnya beda, saksi dan tersangka. Waktu saksi ditanya kan kejadian tanggal 16, apa yang Ibu lakukan, Ibu kemana aja, Ibu ngapain aja, sudah dijelaskan kan waktu sebagai saksi. Ya, jadi sebagai tersangka karena menggunakan untuk menolak, sudah ada bukti, apa yang ditanya-tanya lagi kan begitu. Terus soal pinjam pensil kan ditanya tadi di polsek tidak diceritakan, tidak ditanya.
yang kami dapat waktu pra peradilan ada kok cerita pensil, terdapat cerita pensil, gitu. Ada tanda tangan terdakwa juga, gitu. Laporan penyidikan yang kami dapat waktu pra peradilan sama. Saudara Saksi cerita pensil, Agus cerita pensil, Susiati cerita pensil, gitu. Waktu penyelidikan itu, ini memang yang datang orang kebanyakan penyelidikan isinya orang Polres. Saudara terdakwa tanggal kan lapor tanggal 16 ya, tanggal 17 itu didatangi polisi, 18 didatangi polisi. Tanggal 17 itu cuma sore. Cuma sore. Satu orang. Iya, oke. 18 didatangi. Ditanya-tanya cerita gimana sih ceritanya? Cerita. Terdakwa ceritanya bahwa dia lagi ceritain ada pensil, Agus ditanya, cerita nggak? Cerita. Iya. Kalau enggak, ini laporan hasil penyelidikan cerita dari mana? Waktu ini saudara terdakwa cerita tanggal 18 Mei sudah tahu kalau yang ternyata dibunuh. Belum. Iya, jadi nggak arah. Laporan hasil penyelidikan tidak punya dikasih waktu pra peradilan. Agus sudah cerita di sini. Saya punya prinsip terus keluar. Terus ini suatu kebutuhan waktu. Saya nggak bertanya jaksa nih. Seolah ibu ngarang cerita ada orang intip, ada yang bertanya gaya waktu yang bersamaan. Pertanyaan saya ini kan ada tahapan nih, hilang. Apakah waktu ibu saudara terdakwa memanggil Angelin dan tidak ditemukan, terus cari keluar, ada pikiran anak ini dibunuh? Tanggal 16 Mei itu sudah ada pikiran anak ini dibunuh? Tidak. Apa yang dipikirkan? Nggak ketemu. Pikiran saya ya keluar pagar mungkin main sama temannya. Iya, belum ada pikiran dibunuh. Waktu lapor malam itu di polsek ada pikiran jangan sampai anak ini dibunuh. Tidak ada. Yang dipikirkan hilang. Kapan sih tahunya? Oh ternyata sudah mati. Tanggal 10 itu saya lihat. Tanggal 10. Makanya kita bikin timeline nih. Dari tanggal 16 sampai tanggal 10 sampai tanggal 9. Saudara terdakwa pikirannya mati atau diculik. Sampai tanggal 9 dulu ya, diculik. Sehingga adalah menghubungi paranormal. Iya, ada menghubungi paranormal. Terus soal Rambi tadi coba dijelasin lebih detail. Ini kan ada tahapan menghubungi dulu. Terus kalau nggak salah tadi ada pertanyaan, ada jawaban. Sebentar Bu, saya lihat dulu. Terus dia telepon lagi. Waktu dia telepon lagi si Rambi ini, apa omongannya? Coba kita bahas. Dia lama kan kemarin saya Iya. terus bilangnya iya katanya bagaimana ya ini kayaknya dia diculik coba tapi saya tidak Di mana waktu itu terdakwa ada di mana, di kantor polisi di mobil perjalanan ke kantor polisi. Oh di mobil ada informasi seperti itu. Ada ruangan di situ. Ada ya. Sekarang saya mulai dari awal lagi. Isi warisan saudara terdakwa. Kalau saya tidak salah, Notaris Anda Wibowo dia menyampaikan bahwa ini konsekuensinya. Saudara disampaikan terdakwa bahwa konsekuensinya kalau anak-anak ini dan tidak ada satu-satunya bukan, semua punya hak untuk jadi ahli waris anaknya. Pertanyaannya kan tadi udah ditanya dia. Christine DNA, Ivon dari suami Douglas DNA. Kenapa sih kasih nama tadi dengan Angelin, nama ibu kandung saya? Kepikiran kasih nama ibu kandungnya? Ya, karena orang yang paling saya hormati saya sayangi ya ibu saya, jadi saya
bisa juga. Ya. Selama dari 2007 sampai hilang menjadi pernah sakit nggak? Nggak pernah. Waktu bayi aja yang baru pertama masih umur 9 minggu ya itu juga karena saya sampai bawa anak karena di rumah sebentar terus pulang ke rumah dia sakit jadi saya terus masuk rumah sakit sama saya juga di rumah sakit. Waktu 3 minggu. Setelah itu tidak pernah lagi. Terus tadi ada pertanyaan ini, benar juga. Itu makanya selalu jualan di situ atau ketemunya pas hari itu aja tanggal 16 Mei. Hah? Sih, tiap hari jualan di situ. Jadi tahu kalau ini pulang sekolah atau pergi ke sekolah tahu ya. Jadi nggak muncul tiba-tiba, emang sering jualan di situ, makanya saya. Standnya di situ. Mamanya Nova tukang nasi, tukang es. Yang ditanya siang itu tukang es. Terus ada ngintip-ngintip. Apa sih waktu itu sampai timbul pikiran ngintip-ngintip? Karena ada pikiran anak ini hilang, jangan sampai diculik. Atau udah tahu kan ada cerita, ada orang yang ngintip saya curiga, itu dari ada cerita seperti itu kan? Ya orang yang ngintip itu memang ada, tapi itu saya sempat ikutin juga, tapi bukan hari yang sama. Itu orang kemungkinan sebelah sama kenapa mau dibersih saluran ada di depan pada kita. Jadi dia yang tidak langsung ya, tapi saya enggak. Dan ngintip-ngintip apa yang dipikirkan waktu itu, apakah khawatir ada yang nyuri atau mau anak cerita? Ya saya juga pikir apakah orang itu tahu apa orang itu yang bisa yang nggak ada, saya cuma pikirin begitu. Oh. Jadi mana duluan itu dulu cerita ke Susiani. Ya. Setelah itu ketemu orang anak, telepon nama dukun si Randi itu kan, terus menurut Randi, oh ini yang diculik yang baru panjang, itu urutannya. Ya. Nggak ada ya. Kata si Randi seperti ada juga. Karena saya juga bilang sudah pasal. Nah waktu ada anjing plastik terbaru ada di rumah. Lihat ini sih yang punya anjing plastik kita apa dibuat di endus sama si anjing plastik ini. Tasnya mana yang warna apa? Oh yang ada di situ ya, yang warna pink itu. Kemana anjing plastiknya waktu itu? Jadi dia ke samping namanya terus langsung keluar. Langsung keluar. Langsung lewat itu. Ya. Terus tadi ditunjukin sebarang tuh ada 3 tadi. Yang tadi ditunjukin nama jaksa, ibu yang ikut. Kenapa ikut bikin itu? Bikin tadi sebarang itu ditunjukin. Hah? Yang ini tidak? Kalau waktu mau jalan di hotel itu saya ikut. Kan yang dipertanyakan begini, kenapa dia yang 3? Kenapa begini, kenapa begitu, soal apa? Bikinan ibu. Hah? Tidak bikin itu. Yang bikin apa jelas siapa? itu temannya itu. Yang Chef Saiful Foundation itu. Ibu Diana. Iya. Terus ditanya soal jualannya mata percaya.
Apakah itu jadi mata pencaharian? Bisa nggak menutupi kebutuhan kalian? Ditanya, gitu. Emang pasti penghasilannya dari jual aja dulu? Hah? Setiap hari ada yang beli? Mata pencaharian bukan? Harus tegas kalau bukan. Bukan. Terus tadi bilang panjang Adi Antonda itu hari keberapa? Agustus saja dipanggil ya? Hari ke-7. Apa yang disampaikan tadi? Tadi kan ada cerita bahwa tentang Iqbal tentang apa tadi si Agus? Ya, pertama saya mau minum air minum kopi itu airnya bau wipol. Jadi saya tanya sama dia kenapa airnya kok bau wipol? Dia nanti dia oh ya saya taruh wipol. Kenapa? Nanti pas saya cium minuman air itu semua bau. Dia bilang nanti mati semua ini. Oh nggak apa-apa ini obat cacing kok. Dia tahunya itu obat cacing. Itu buat obat cacing. Jadi terus ketika yang ketujuh itu dia asal banget tentang itu mengatakan saya. Jadi orangnya bilang ini orangnya gampang marah. Kamu boleh katanya begini aja karena kamu kan cuma berdua ngejelin dia bilang. Jadi saya tanya dulu sama Agusnya kalau nggak senang di sini nggak jadi nggak apa itu buat penyinggung. Tapi nggak tahu cuma mukanya merah dia itu. Nah terus ngomong Adi, datang ke Adinya. Datangnya sore. Berapa ngomong sama Adi? Saya bilang sama dia ini saya nggak jadi ya pakai dia karena orang ini gampang marah. Dia bilang apalagi saya kalau masanya ini dan ini saya nggak mau. Ya aja lah sekarang ada rumah saya ini. Kan datang kerja sama saya bilangnya mau kerja biasa ayam, ini juga sapi, memang saya perlu bersih. Tapi kalau saya bicara memang nggak mau. Jadi apalagi tadi saya ambil kena, jadi saya nggak jadi. Tapi dia suruh, nggak apa-apa bu, suruh aja apa ibu mau. Dia mau kalau dia kerja, saya nggak bisa apa-apa, bisa pulang aja. Terus tanggal 24 Mei macam-macam barang dan terdakwa ini. Tadi ada cerita yang kepotong. Itu Aris Merdeka. Waktu datang dikasih masuk nggak terdakwa? Dia sudah masuk. Oh sudah masuk. Kemana aja dia? Ya sampai di kamar itu. Masuk kamar, dikasih masuk. Ngapain lagi dia? Si Aris Merdeka ini? Dia tanya mana kamarnya yang belum, dia bilang di mana, saya antar masuk ke dalam kamar. Masuk dalam kamar, tunjukin. Minta akte nggak? Aris Merdeka ini? Itu di tempat tidur masih habis fotokopi akte pengakuan sama fotokopi Angelin, jadi dia minta satu saya kopinya saya bakar sini sama foto saya kasih. Dikasih. Ya oke. Terus tadi katanya ada omongan Haris bilang rumah tidak layak, kami akan selamatkan dari ibu angkatnya. Coba detailnya gimana sih? Keluar dari rumah, konferensi pers di luar. Ibu terdakwa dengarnya di mana? Kok bisa dengar? Ada di situ. Saya keluar lagi, saya di belakangnya Naomi, tapi depannya. Oh belakangnya Naomi. Ngomongnya apa aja tuh? Ya, dia ngomong, dia bilang kalau Angelin sudah ditemukan akan kami ambil alih, kami lindungi dari ibu angkatnya. Jadi saya jawab, kenapa saya mau diambil alih dia? Karena tempat ibu ini tidak pantas untuk Angelin, tidak layak. Jadi saya bilang anak saya nggak ada masalah. Kalau mau tolong anak-anak, Pak anak-anak yang terbengkalai di lampu merah di jalanan. Jadi yang menyebabkan beberapa banting pintu marah-marah itu bilang tuh di TV. Iya, terus saya kan bilang anak Angelin juga rencana mau sekolah, pindah sekolah ke Amerika, anak Cina. Oh tidak boleh, tidak bisa. Kenapa? Karena itu anak angkat. Katanya gitu. Ya. Terus mana terdakwa? Jadi ya, bilang Tuhan ini orang yang berkatanya mau tolong saya, tapi dia mau merampas anakku, mau ambil alih, dan saya tidak terima dengan itu, saya langsung pintu masuk.
penting pintu masuk. Nah terus waktu masuk yang di dalam rumah ada siapa aja? Di rumah di dalam itu ada si Agus, saya terus masuk ke kamar saya. Terus saya lagi susah di dalam kamar, bilangnya tadi itu angin teriak di depan pintu, jadi saya langsung buka. Saya bilang kenapa? Ya ini angin saya mau masuk kamar saya di Nah bawah. berarti dulu di situ. Ini anjing saya mau masuk kamar. Kan waktu kemarin ada pemeriksaan di setempat. Betul dia mau masuk kamar, dia kan berdiri di depan kamar terdakwa. Saya bilang kan lah, sekarang angin saya depan pintu saya, kamu di samping pintu saya. Dari mana dia mau masuk kamar kamu? Ini dibilangin kok, nggak mau dengar. Ya, Nggak tahu. Begitu. Dengan berbedanya akhirnya bangun saya mau masuk kamar saya. Tapi kan kamu di sini, dia bilang, angin itu di sini. Terus dia tetap marah, dia nggak ada kamu, bilang begitu. Jadi saya juga baru pulang menekan marah-marah. Makanya cuma curi marah tadi. Jadi saya bilang, saya sudah belakang lagi. Saya bilang, kamu ke rumah saya, karena saya sudah capek, aku sudah kembali. Oke. Kalau saya sudah kembali, saya sudah capek. Oke, tadi udah diceritain. Saya cuma pengen tahu juga sebabnya apa. Terus mengenai menteri datang nih, kita dari jelasnya. Waktu menteri yang perempuan datang itu ada nggak pemberitahuan sehari sebelum apa 1 jam sebelum bahwa ada pejabat yang mau datang atau mendadak aja itu? Mendadak ada yang telepon dari Sanur, telepon kita di Canggu, ini ada menteri datang. Jadi sudah bilang ya tunggu kita sekarang bersama. Yang perempuan. Ya. Kalau yang laki-laki? Kalau laki waktu malam, minta mana jam berapa soalnya saya masih sakit habis kedatangan kasus lain. Malam dia datang juga beberapa hari itu. Saya telepon saya, telepon kesini cepat, nanti mama nggak sanggup keluar lagi. Nanti semua orang wartawan atau semua teman saya paham. Jadi mau telepon bilang ya sudah semua kita kesana dulu, sama-sama keluar. Ini saya di dalam rumah saya. Di dalam rumah, jadi tidak seperti temu gitu kan. Terus waktu hilang nih dari tanggal 16 Mei sampai tanggal 10 Juni ini pernah ibu ngelarang polisi masuk? Tidak pernah. Mereka masuk terus setiap hari. Masuk terus setiap hari. Di dalam ruangan. Sampai di kamar, sampai di Tahu di polisi dari mana? Dari polsek atau dari polres? dari Polres sama dari yang di sana itu juga ada. Dari sana juga ada. Ya. Terus tadi kan ada yang kepotong tuh cerita. Ini sih diulang-ulang terus sebenarnya. Lobang. Ya kan? Lobang itu waktu sebelum Agus masuk ada apa tidak? Tidak ada rata. Tidak ada ya. Peggy juga bilang begitu, tidak ada. Nah tadi kan diceritain bahwa disuruh untuk ngambil tanah untuk nutupin kotoran hewan. Terus tadi belum cerita terdakwa, terus digali. Saya tidak suruh. Iya, disuruh ambil tanah untuk nutupin kotoran hewan, tapi malah jadi lubang kan itu. Tadi ada cerita itu kan. Nah, waktu tanggal 16 tadi juga ada cerita, dan kalau lihat lewatin juga lubangnya masih seperti itu kan. Seperti yang waktu gali pertama kali ya. Agus masih di situ 16, 17 Agus masih di situ, 18 Agus masih di situ sampai 26. Dari tanggal 16 sampai 26 pernah ke situ lagi tidak? Nggak pernah lagi, cuma depan-depan aja. Itu Agus gajian dia tanggal berapa dia? Harusnya tanggal 24. Tanggal 24 ya, gajiannya Karena dia masuk tanggal 23. masuk 23. Sepertinya berapa lama sih gitu Agus nih kerja di tempat
Dia mikirnya beli tanah itu 200 juta, 24 kan, atau 2 miliar lah, atau juga. Terus dibawa waktu tanggal 10 ditemukan. Terus terdakwa bilang, tadi saya di Lotte Mart. Itu Lotte Mart di mana? Sering di situ. Nah, ini yang mau kita tahu, ini ada perbedaan keterangan. Tanggal 15, menurut Agus, Angelin tidak masuk sekolah. Menurut gurunya, masuk sekolah. Menurut terdakwa, masuk sekolah. Nah, kalau biasa bagi dulu tema, itu biasanya ada kartu member itu kan kecatat semua itu. Kalau belanja kan tanggal sekian jam sekian, punya kartu membernya. Waktu itu diminta sama polisi kartu member itu, tidak diminta ya, tapi punya. Boleh ditunjukkan kartu member Lotte Mart karena ini berkaitan tanggal 15. Kan tadi ada keterangan, ya 15 Mei. Kan tadi ada keterangan jemput dari sekolah kalau teman dulu. Biasanya kalau ada membernya itu ke detail gitu. Cuma sama polisi diambil tidak? Dilampirkan ini. Ya. Boleh dimasukkan nanti. Terima kasih ya. Jadi terdakwa tanggal 15 jemput Angelin masuk sekolah. Nah itu setahu terdakwa kalau Jumat itu, kalau Lotte Mart itu ada CCTV nggak sih? Hah? Ada CCTV ya. Polisi pernah tunjukin nggak? Ini ada CCTV ke terdakwa. Tidak pernah ya. Padahal itu juga gitu. Karena kan 15 Mei kan. Satu bilang berdarah, satu bilang ke sekolah, satu bilang nggak ke sekolah, satu bilang ke sekolah. Jadi tidak pernah ditunjukin juga CCTV itu. Tidak pernah ditanya juga sama polisi ya. Terus soal Fendi, udah pernah sampaikan ke penyidik soal Fendi ke polisi? Polda sudah pernah sampaikan. Ya. Tahu dia orang ini di mana sekarang? Karena waktu Aneka kan juga bilang, seingat saya ceritanya, kok bisa datang ke notaris itu dia bilang di bawah Fendi. Tahu di mana nih Fendi tinggal? Istrinya saya tahu ada nama teleponnya, tapi teleponnya nggak ada. Sama ya, yang namanya seperti di dunia itu. Terus Angelin ini kan kalau menurut yang kita lihat di foto ini, dari umur 3 hari ya sampai sekolah. Waktu TK ada tidak keluhan dari sekolah mengenai Angelin ini? Waktu SD ada tidak keluhan dari sekolah? Apakah terlambat masuk atau malah tidak masuk sama sekali? Ada tidak panggilan dari sekolah? Tidak, saya setiap hari kelas 1 saya antar menjemput. Kelas 1 antar menjemput. Pernah ketemu guru-gurunya? Dia pernah ada guru yang bilang ini ada masalah anaknya begini-begini. Cuman ikut kelas dengan matematika. Ya itu les kan. Pertanyaannya ada tidak pemberitahuan dari guru-guru mengenai Angelin ini? Sampai terakhir tanggal 16 Mei hilang itu ada tidak surat atau pemberitahuan atau apa kepada orang tua untuk datang bicara soal anaknya? Teguran tidak ada. Peringatan dari sekolah tidak ada. Terus tanya masa depannya dari Ibu, sekolah ini
Si Angel ini tujuannya apa sih? Ya, untuk masa depannya sampai sekolah. Ya, saya sebentar aja. Izin melanjutkan. Ibu, waktu dan tahu masalah waris mewaris ini, apabila ada peristiwa tadi yang Ibu ceritakan, Ibu keberatan nggak sih Angel menjadi salah satu ahli waris Ibu? Tidak. Anak-anak Ibu yang dua lagi, keberatan nggak Angel? Tidak ada keberatan ya. Agus ini selama kerja sama Ibu kerjanya bagus nggak? Tidak. Tidak. Gimana tidak bagusnya? Ya, apa yang harus dikerjakan tidak dikerjakan. Apa? Tidak pernah dikerjakan, dikerjakan Apa yang cuma dikerjakan? terlalu nggak ada kebersihan sisi tidak. Bersih-bersih tidak. Bersih-bersih itu tugasnya Agus juga bukan? Iya. Udah dikasih tahu waktu pertama masuk. Ya. Tapi nggak beres. Ya. Ibu udah ada rencana belum sih? Sebelum si Agus ini keluar atau sebelum Angel bilang pengen ganti pembantu aja? Waktu itu saya lagi tunggu kakak saya mau datang di Kakaknya itu mau datang dari mana? Dari Jakarta. Maksudnya itu kakaknya itu apa? nunggu di rumah. Oh, supaya ada yang bantu-bantu supaya si Agus ini bisa keluar ya. Saya nggak berani. Terus tadi Ibu cerita kalau dari tanah itu yang sekali seminggu untuk mencuri kotoran di kandang, ngasih makan, ngasih minum, itu perlu 1,5 jam. Tapi kata Ibu tadi kan sekali seminggu itu yang dari tanah itu. Ya, kalau nggak pakai gali-gali tanah sehari-hari hari yang biasa berapa lama ngasih makan ayam? Kemarin sebentar aja. Ya berapa lama Bu pertanyaannya? Belum ada sudah. Udah selesai kalau ngasih makan ayam ya. Kasih makannya ditabur gitu aja. Saya mau tanya buat sejak Ibu ditahan di Polda ini. Waktu Ibu ditahan di Polda itu mulai tanggal berapa? Tanggal 14 jam 3 pagi ya. Ditahan di situ. Ibu besoknya dikasih ketemu nggak sama anak Ibu ngurus? Dikasih ketemu. Terus besok lulusanya di luar, saya jalan di luar. Apa? saya jalan di tempat pendidikannya, Ya. istrinya di luar. Yang saya tanya besok Bu, jadi nggak ada begini Ibu sama anak Ibu aja. Kayak orang lain tuh ditahan itu kan ada tuh ketemu. Ibu ketemu nggak seperti itu? Awalnya Awalnya tidak. Kenapa tidak dikasih? tanggal 14. Kalau sudah pindah di selnya, baru bisa. Oke. Waktu Ibu bikin laporan di Polsek, Ibu tanda tangan nggak surat laporannya? Ingat yang Ibu tanda tangan apa? Isinya? Laporan bilang Ya. Ini kalau nggak ingat saya bacakan nih, ini tanda tangan Ibu, laporan polisi nomor 140. Emang nggak ada di berkas ini, cuma ini ada dari polisi juga di peradilan. Pada awalnya pelapor menyuruh korban kasih makan ayam. Setelah itu pelapor balik ke kamar, tiba-tiba pembantu minta pinjam pensil dan korban mengambil pensil ke kamar dikasih ke Agus dari sendiri pembantu pelapor. Selesai itu korban tidak dilihat lagi pergi kemana dan sampai sekarang korban belum kembali. Dengan kejadian tersebut di atas, pelapor melaporkan ke Polsek Denti untuk diproses lebih lanjut. Benar nggak ini cerita Ibu atau dibikin polisi? yang di presiden Iya. juga saya lupa sih waktu itu. Ini Ibu yang cerita bukan ke polisi detektif. Makanya detektif seperti ini.
Dilanjutkan. Izin melanjutkan yang mulia. Ibu tenang aja ya, jangan grogi sampai aja ya. Ini kan kita tanya-tanya aja, dengan tahu terang ibu aja seperti apa. Saya tertarik Bu tadi untuk melanjutkan pertanyaan Bapak Jaksa tadi. Tadi kan ada ditanyakan bahwa mengenai hubungan Angelin dengan Arnold bagaimana? Dijawab oleh Ibu biasa ya kan, seperti anak dengan orang tua ya tadi ya. Terus hubungan dengan Frankie bagaimana? Biasa juga. Hubungan Angelin dengan Agus bagaimana? Biasa juga. Jawab seperti itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kondisi ketika ada Arnold bekerja di tempat Ibu? Apakah terjadi suatu tindak kriminal tidak pada saat itu? Tidak. Terus ketika Frankie bekerja di tempat Ibu, terjadi tindak kriminal atau tidak? Ketika Agus bagaimana? Ada masalah ini terjadi ya. Oke, yang saya satu. Yang kedua Bu, saya juga tertarik tadi menyangkut masalah Gerdeni. Nah, itu luar biasa tadi Jaksa dan kawan-kawannya ditanyakan Pak Jaksa. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, Ibu, itu kan ada kata-kata seperti itu yang kita lihat sangat seragam sekali ya antara saksi ini. Ada saksinya seolah-olah ini ada paduan suara nih, ada saksi, ada Frankie, ada Juliet, ada Loren, ini tiap-tiap yang jelek-jelek itu. Ada Kalisa, ada Susiani, ada Handono. Ibu kira-kira tahu nggak itu mereka ini kuasa hukumnya, satu kuasa hukum tahu tidak? Tahu nggak kuasa hukumnya siapa ini? Mereka ini. Ada yang satu orang pun duduk di situ. Ibu Siti Safura dan kawan-kawan. Itu satu kuasa hukum mereka semua ini, makanya seragam hampir sama. Ibu kalau makan memang sama terus kalimatnya seperti itu? Tidak ya. Makanya suruh kayak rasa diulang-ulang aja. Ya, tuh. Terus begini Bu, saya lanjutkan Ibu ya. Tadi kan ada Ibu cerita tentang perbuatan laporan polisi ya tentang meninggalkan alasan saya lanjutkan tadi. Terus tadi waktu di awal-awal ketika ditanya oleh Pak Hakim bahwa Ibu juga sempat ingin minta adik pelacak, namun terus ceritanya di situ tuh. Ya ada seperti itu memang. Kenapa sih Ibu ingin segera polisi untuk mengirimkan adik pelacak? Supaya cepat ditemukan. Supaya cepat ditemukan. Ibu sampaikan dengan kata-kata secara langsung kepada polisi. Atau bagaimana? Dan polisinya juga tim itu itu kalau bisa. Atau Andi pelacak dan itu pun saya suruh malam juga, tapi polisinya nggak mau. Oh begitu. Jadi Ibu sampaikan ke polisinya, tolong kirimkan Andi pelacak. Kalau ada ongkos atau biaya, Ibu siap untuk menanggungnya begitu. Tapi mereka tidak siap pada saat itu. Maunya katanya hari Senin, saya bilang itu sudah terlalu lama Pak, hari Senin. Besok pagi bisa nggak? Besok hari Minggu. Tapi saya perlu banget, terus akhirnya ternyata datangnya jam 5 sore. Saya potong sebentar ya. Jadi Ibu desak mereka katakan bahwa saya Senin saja bertanya pacarnya. Begitu. Sementara Ibu inginnya malam itu supaya cepat bisa ada hasil lah ya. Oke. Terus Bu, yang saya tadi ingin lanjutkan adalah menyangkut masalah waktu dilakukannya sidang setempat. Waktu ke lapangan kita terakhir itu sudah malam. Tadi kan sudah ada pertanyaan bahwa Ibu bilang bahwa ingat terus kamu punya ibu punya juga adik kandung perempuan. Begitu itu maksud Ibu tuh maksud itu apa sih Bu? Apa maksudnya ancaman atau bagaimana Kak Agus? Atau itu sebatas mengingatkan Agus bahwa ada hukum karma loh di sini? Saya ngomong gitu karena itu pas kesempatan di dekat saya bilang kamu ada adik kandung perempuan, ada ibu kandung. Saya berbuat baik buat anak kamu, tapi kamu balas kejahatan. Dia bilang begitu. Oh, begitu ya. Kalau dibandingkan dengan karma, begitu. Apa maksudnya seperti itu? Kalau kamu jahatin orang, kamu juga bisa jahat juga sama orang lain.
Seperti itulah kira-kira Bu ya, maksud Ibu ya. Ada karma di sini ya. Terus Ibu menyangkut masalah foto-foto Bu. Saya lihat sekali sepertinya memfoto peristiwa tumbuh kembang Angelin. Udahlah, kita nggak perlu tunjukin lagi segitu banyaknya foto tuh dari kecil sampai Angelin terakhir yang 7 hari sebelum meninggal Angelin ada ya. Itu maksudnya foto-foto Angelin itu di foto itu untuk apa sih? Karena apa sih Bu? Ya, saya foto dia itu pertumbuhannya yang masih bayi sampai besar. Saya juga bangga bisa dengan anak saya kalau suami ini bisa hidup. Oh, Ibu merasa bangga punya anak seperti Angelin. Merasa sayang Bu, merasa sayang dengan Angelin ya, seperti itu. Baiklah, kalau begitu dari saya cukup Bu. Saya dilanjutkan ya Bu ya. Ibu, ini tadi saya nyambung nih dari Pak Ketua Majelis soal bilang kampus ini tadi cerita juga agak kurang ajar, ya kan? Tadi kalau saya tidak salah ingat, kalau saya memberikannya sudah saya tampar kalau kata Pak Ketua. Saya juga kalau bang kurang ajar, apa sama saya tampar duluan bantunya. Tapi di sini Ibu ada bilang juga, Ibu nggak berani sama Agus. Karena Agus sejak hari-hari awal bekerja menunjukkan sikap temperamental, ya, itu ada saksinya Bu. Ya ada itu burohan sendiri. Burohan registrasi, ya, burohannya juga sudah terangkan itu. Sebenarnya itu juga sering ya. Ya karena kita direkonstruksi juga 2 kali Bu, direkonstruksi dan kemarin sudah setempat melihat temperament Agus di sana. Kemudian ini kan Agus juga ada yang mendukung Ibu, ya kan? Bilang dia takut nih sama Ibu, takut ya, takut yang belum bisa dibuktikan sampai saat ini. Tapi saya mau tanya sama Ibu nih, ya kan, terkait dengan ketakutan Agus ini. Saya mau tahu nih, ini Ibu di Bali, tinggal di Bali ini, selain Pulau Hara yang dari kemarin Ibu cerita Rohana sama Ibu, ada teman-teman lain nggak sih Ibu? Preman ke atau orang kuat atau siapa yang punya power di negeri ini? Yang Ibu di Bali ini aja tidak ada dia. Jadi karena Agus kan bilang mereka ngancam, Ibu juga ngancam akan menghabisi dia dan sebagainya. Saya mau tahu nih, dengan Ibu kayak gini ngancam Agus itu seperti apa kira-kira Ibu bisa ngancam dia? Jadi kesaksian Agus orang-orangnya, ya katanya ada orang-orang dari mana? Jadi kita juga mau tahu Agus ini kenal Ibu dan pernah lihat orang-orangnya Ibu atau enggak gitu loh. Ya, pertanyaannya pertama kan punya orang lah, nggak ada Agus siapa berarti? Kan? Oke, terus kemudian Bu, ini saya punya anak, Ibu punya anak. Kadang-kadang kalau anak saya panggil juga nggak langsung nyaut Bu, ya kan? Kadang-kadang harus kita bunyikan keras 2, 3 sampai 4 kali baru bunyi. Ya. Angelin itu juga seperti itu ya. Jadi ini terkait juga dengan Ibu pada tanggal 16 waktu Ibu nyari Angelin kedua lalu kali. Awalnya ketika Ibu ini seperti biasa mungkin ya, dipanggil nanya Angelin. Ibu masih menganggap hal ini masih hal yang wajar dan tidak nyawa. Ya. Kemudian Ibu juga tadi sampaikan kalau Angelin tidak nyaut biasanya dia main di luar, di rumahnya lokal, atau rumahnya Najwa di sebelah. Sehingga itulah yang membuat Ibu terdorong untuk nyari langsung keluar. Betul Bu ya? Ya. Terus Bu, ini kan juga untuk menjawab nih. Sebenarnya saya nggak menjawab, cuma isu-isu di luar, ya kan berkembang, ya kan. Seakan-akan Ibu kok kayaknya udah tahu kali kapan, tapi baru lapor jam sekian. Terus bilangnya baru jam 3 dan sebagainya. Ada yang bilang nggak lapor, ada yang bilang nggak lapor, ya kan? Kejam itu. Nah, ini pertanyaan saya nih. Saya juga kalau punya anak tidak di depan mata saya, tidak langsung saya ke polisi sih Bu, ya.
Saya cuma mau bilang ini, ada yang ke tingkat keresahan ibu yang dari awal tidak di depan mata ibu sampai ibu merasa dia benar-benar ini udah gak beres nih, sudah tidak kembali ke rumah. Betul nggak seperti itu perasaannya Bapak? Coba ibu lebih pernah kita menjawab supaya jelas ini. Iya, saya nggak tenang sampai saya panggil, saya pulang balik ke tetangga, tanya semua karena saya khawatir di mana sebenarnya, jadi nggak pernah jalan tidak kembali. Jadi memang tidak serta-merta ketika Angelin tidak di depan mata ibu, lantas ibu merasa dia diculik, ya kan? Terus kemudian Bu, ini mengenai keseharian ini, ibu kan suka cerita, ibu lebih sering di dalam kamar, ya di rumah di dalam kamar. Begitu juga dengan Angelin, ya kan? Padahal rumah itu kan gede, ada lapangannya, ya di depan. Kenapa ibu sama Angelin lebih memilih di dalam kamar itu? Apa sih yang bikin enak di dalam kamar itu? Ya, karena kamar itu yang dingin, yang ada AC, jadi kami selalu dalam kamar itu terus makan atau istirahat di situ kan. Cuma kamar itu yang ada AC yang dingin. Jadi karena ada AC ya, jadi masalah faktor kenyamanan aja di sini ya. Iya, saya juga sama lebih memilih ada ruangan AC daripada di depan panas-panasan. Terus ini perihal tadi menyambung dikit juga tadi Pak Hakim ditanya, ibu mikirin nggak sih masa depan Angelin, ya kan? Kemudian tadi juga waktu Aris Merdeka Silat datang bilang mau ngambil anak ibu, ya kan? Ibu juga sempat sudah jelaskan nanti Angelin akan diajak oleh Christine ke Amerika. Apakah itu juga termasuk dari rencana ibu? Saya kemarin ini mau pindah sama Kristina. Mau sekolah di Amerika ya? Mau sekolah mengajak Angelin sekolah di Amerika bersama ibu juga ya? Oke. Jadi ibu sudah memikirkan juga untuk dia ke depan ini. Sebentar. Saya izin satu. Masih bisa, mohon maaf saya tanyakan majelis saya. Masih kuat kan ya? Masih kuat ya? Terima kasih. Coba ibu ingat-ingat nih ya. Waktu ibu diperiksa jadi tersangka, kemudian menolak, itu kami bilang sama ibu kenal yang namanya Frankie nggak? Kenal. Dia kenal baik sama ibu kenal baik sama dia. Ibu bilang ibu mau menjadikan Frankie saksi meringankan. Masih ingat nggak itu? Ibu bilang Frankie aja jadi saksi saya karena dia tahu bagaimana perlakuan ibu terhadap Angelin. Masih ingat itu ibu ya? Saya bilang sama ibu waktu itu biar terungkap di sini. Bu, orang itu lagi jelek-jelekin ibu. Ibu tidak percaya. Tidak, Frankie tahu persis apa yang saya lakukan terhadap Angelin. Kemudian Bu, belum pertanyaannya. Di bawah itu orang ada di ILC bersama Siti Sapura dan Merdeka Sirait. Dia jelek-jelekin ibu. Bahkan di sini dia bilang Angelin dipukul pakai bambu sampai bambunya pecah. Itu diserang di Mekah. Pecut itu dibungkus pakai kain. Frankie bilang gitu, ibu masih gak percaya. Kemudian setelah ibu saksi begitu, menurut ibu ini Frankie benar apa bohong nih? Bercerita begitu. Yang dia bilang ibu pukul itu bohong apa benar? Tapi pada waktu ibu diperiksa jadi tersangka belum tahu dia bohong kan? Jadi ibu bilang biar aja Frankie jadi saksi yang meringankan. Dari saya cukup. Terdakwa ibu waktu saksi kan tadi dijawab bahwa dijelasin semua. Waktu jadi saksi untuk tersangka Gus peristiwa hari itu keluar rumah waktu itu keluar rumah yang ibu alami nih sekarang cerita yang keluar rumah semenjak tahu Angelin nggak ada itu
waktu keluar pertama, baru Naswa, ya baru Naswa, baru KDN itu, gitu ya, ketemu, nanya juga gitu. Terima kasih. Ini terdakwa sedikit saya tanya dulu ya, karena terdakwa tidak kenal siapa tentang ya. Ibu kenal yang namanya Bunyu Nur Hasanah. Bunyu Nur Hasanah. Hah? Kenal enggak? Nur Hasanah. Hah? Oh, atau saya tanya mungkin ini punya SMS. Ya Bu ya? Ya mungkin terlalu banyak yang kenal atau bagaimana sehingga ini SMS, ini tanggal waktu ini lagi SMS ini tanggal 7 Juli. Selamat sore, Tel. Aku turut prihatin dengan peristiwa yang menimpa. Sebenarnya kepolisian maupun intelijen negara sedang bekerja, termasuk menginterview guru. Ada masukan buat kamu. Gurunya pernah memandikan Angel karena bajunya kotoran ayam. Itu ini. Ini siapa ini? Tapi ada. Ibu pernah baca, ibu balasan. SMS ini, SMS. Artinya begitu ada. Kemudian sampai itu, kira-kira Bapak sudah kenal dengan Direktur Intel. Nah tadi kan pertanyaannya juga, saya ingat juga, ada SMS saya baca. Nah kemudian begini lagi, ini nyambung loh, ini kalau putus ya. Ibu mau baca juga sah-sah saja. Iya, tapi kan ini kan, makanya saya tanya, nama ini kenal apa enggak? Kemudian, ini ibu menjawab bagus. Karena sebelum ke sekolah kasih makan ayam dulu. Nah ini masih tetap dia ya. Masih mungkin di hotel kena pasal tentang pemberdayaan anak-anak salah-salah karena rumahmu tidak layak huni. Ntar mereka menjebakmu dengan mengatakan Tel tidak layak memeliharanya. Kemudian lalu, nah ini baru. Jadi ini saran dia. Jadi kusarankan kurangi peliharaanmu untuk membuat match tempat tinggalmu layak. Layak huni, nah, layak huni terus terang aku dapat info ini dari Intel, ya. Juga masih ada waktu untuk memperbaiki semua ini. Ya kan, Tel? Oke, selamat berjuang. Siapa? Dari lagi ya. Baru begini lagi bunyinya. Kalau prihatin, nah ini baru. Kalau prihatin, bantu ke sini dulu. Bantu ke sini dulu. Bantu bersihin dan bantu kurangin ayam. Siaran itu cuma banyak ngomong. Nah, siaran itu cuma banyak ngomong. Kalau
karena saya bicara kalau intel itu sering sama polisi masuk ke rumah bisa kalau kalimatnya sudah ada saya tambah dari situ. Memang ada mata saya agak awas jadi sulit untuk apa akan lambat, tapi kan betul begitu ya. Tidak saya tambah, tidak saya kurang, ya. Ya bisa saja mungkin tidak sadar, tidak apa, hanya biasa dalam pergaulan kan begitu juga. Gimana? Tanggal 27. Ya pada saat kalimat tadi. Makanya tadi kita tanyakan kepada terdakwa mengenai SMS ini yang mulia, dan terdakwa menyatakan bunyinya. Ya. Saya sebenarnya tidak mau nanya tadi, cuman karena tidak kenal dan segala macam ternyata di sini. Baru kemarin saya terbayang dulu. Konteks kita sebelum tanggal 16 Mei, karena kan Agus omongnya kan kejadian tanggal 16 Mei itu saya punya orang-orang di sini. Kalau setelah tanggal 16 Mei memang banyak yang berhubungan berkaitan dengan mencari. Nah, maksud saya entah pun apa, karena ditanya ada kenal apa enggak. Ini SMS ya tidak mungkin. Itu kan tanggal 27 Mei yang mulia. Setelah kejadian kan banyak yang juga kalau sebelum tanggal 16 Mei kita tertarik juga gitu. Kalau ada koordinasi. Kalau saya menjurus ke situ juga. Karena dimulai dari sana sehingga dulu ini saya pikir SMS saya tak mulai juga sini, aman juga ke sana. Wah, kok sama sekali tidak kenal gitu. Ini kenapa yang mengatakan tidak ada mengenal siapa-siapa? Kan itu jawabannya tadi. Setelah peristiwa bagaimana orang-orang yang kuat dan dapat mengancam aku saya. Ini sih yang mulia intinya setelah tanggal 16 memang banyak, kita juga punya rekamannya di sini. Oh iya. Setelah tanggal 16 Mei banyak yang Ada ya. Ada. Terima kasih. Artinya supaya terdakwa juga tidak usah terlalu ragu mengatakan saya kenal ini, kenal ini, kenal ini. Ya itu kan, ya, ya Bu ya. Kalau baca-baca semua nanti, jadi lagi, ya Bu ya. Ada lagi di situ. Kalau lagi apa mau ditanya? ada SMS yang mana? sedikit yang mulia, ada yang terlewat. Jadi saudara terdakwa ya, kalau berdasarkan keterangan ahli-ahli kemarin bahwa entah itu ahli ilmunya dari mana ya, bahwa terjadinya proses penyambungan pada jenazah Angelina itu adalah karena adanya air yang membasahi jenazah, yang itu dilakukan 3 sampai 4 minggu secara terus menerus. Saudara tahu siapa yang sering ke belakang menyiram tempat itu? Saudara terdakwa tidak pernah menyiram, tidak pernah menyiram di situ. Yakin? Cuma itu aja. Bukan masalah ya, dia juga pernah. Iya. Mana yang tidak pernah? Mulai. Sesuai dengan KUHP kata terakhir kepada terdakwa penasihat hukum, kita mau koreksi lagi. Tidak ada kata-kata terus menerus menyerang saksi ahli di mana yang ada di sini, tidak ada begitu. Yang kedua begini, setelah kejadian Agus kan masih di situ. Apa ibu ikutin 24 jam terus gak dia apa yang dia lakukan? Tidak. Kalau dia nyiram terus menerus, ibu nggak tahu juga. Ya udah cukup. Iya. Sebenarnya Udah jadi ya, selangnya jalan sendiri apa? iya. Atau ada orang yang tiba-tiba terus atau selangnya terus menerus. Bicara
masalah penyerapan atau yang lain? Sekarang masalah barang bukti. Saya mau ke situ, Mas. Ya. Jadi begini, karena sudah selesai pertanyaannya, kita langsung tanyakan barang bukti semua. Terdakwa ya. Coba saudara jaksa supaya tunjukkan seluruh barang bukti. Tanyakan terdakwa ini. Ini akte itu ya. Betul ya. Pengakuan pengantaran. Betul. Kemudian barang bukti yang berada. Mana barang yang waktu tanggal 24 itu banyak barang. Tanggal 24 itu barang yang mana? Yang tembok itu ujungnya. Bisa digunakan tanggal 24 waktu mahal ya. Ini tas. Jadi ini pakaian. Kalau ini sebenarnya barang bukti yang masih tinggal di sana di bawah. Ini adalah milik listriknya. Ibu ya. Kemudian ini sandal siapa? Sandal ibu ya. Ini sandal siapa? Sandal diri. Ini sandal siapa? Ibu. Mana yang ibu lihat waktu dari tanggal 10 diambil dari lubang itu? Ambil dulu. Ibu yang sisakan dari atas lubang ya. Dia bersihkan, angkat tanggal 10 dengan bambu-bambu. Tapi yang ibu pernah lihat bambu tadi mana? Ada di bawahnya bambu yang mana? Bukan ini. Itu hancur. Ada bambu lagi yang hancur. Enggak. Ini ya. Nah, ini ya. Ember ini ember untuk apa? Mana tempat makan ayam? Mana yang sering digunakan oleh jadi? Ada lagi selain itu? Atau ini juga pernah? Ya saya bisa tanya kembali. Ini pernah juga. Saya bukan apanya, bukan banyaknya, banyak. Tapi pernah. Ini saya tanya ini bahkan ada dua. Ini pada saat tujuannya apa ini sehingga di persidangan? Ini semua di saya dan keluarga dari Kalung Kenapa ini dibawa pada? Semua barang yang sana diambil berarti termasuk barang dapurnya, dia barang dapur. Tapi ini tidak ada. Kalau sana kan ada lah misalnya, tapi ini tidak ada apa-apa yang dan dia apa-apa yang kecuali mungkin bersih-bersihkan karangan apa kerja. Iya. Mana? Nah ini celana
ini milik dari jadi dipakai apa tidak ibu tidak tahu. Ini ditemukan di jenazah dulu ya. Kemudian ini siapa punya? Punya? Punya siapa? Biasa. Agus. Ini dipakai mungkin ya, tapi tidak pastikan punya Agus. Ini celana ini ingat apa Pak? Celana jin bukan di dalam ya, yang gantinya Agus. Ibu lihat ini pernah pakai ini pernah dipakai Agus apa enggak? Lihat. Tidak pernah lihat. Oh, banyak juga jin yang mirip itu. Sudah, itu masuk sana. Ini, kenal ini. Ada boneka Barbie punya Angelin. Tidak punya. Dia tidak punya. Tidak pernah beli. Tidak punya. Saya tidak tanya yang ini. Dia punya boneka Barbie apa tidak? Punya. Punya. Ini apa enggak? Ya, tapi punya. Di mana sekarang? Ada di sana ya. Tapi bukan ini. Dia punya boneka Barbie, tapi bukan itu. Ini. Apa ini? Ibu pernah lihat? Yang dibawa Agus ini apa? Dari kamar Agus? Tidak pernah. Yang merah. Nah, ini wanginya ada di ini. Terpaksa. Celana ibu itu, celana aku. Saya tahu sudah. Ini. Yang di mana ya Pak? Yang di Bangka ini bukan. Nah, ada di mana? Tidak tahu. Saya baru lihat juga sih baru. Jangan terlalu banyak juga baju-baju ini. Ini siapa? Apa di situ? Saya lihat tulis.
juga ibu perhatikan baik-baik. Nah, itu. Udah ibu dong. Ibu pakai di tanggal 16 juga. Rekambil. Bukan ini yang ibu pakai tanggal 16. Loh, itu blus juga. Ini punya siapa? Ini sebenarnya waktu kerja 2 hari saya kasih buat asap. Ini spray punya ibu tapi di kamar harus untuk dipakai harus. Iya. Untuk spraynya dia. Ya, terus dia apa tahu satu. Apalagi dia makan langsung tahu. Ini. Nah, itu periksa jangan punya ibu lagi. Ya. Kau sidang, itu punya siapa? Ya kau, ya udahlah. Ya, ini bu, ini apa? Pisau ini boleh. Tapi pisaunya dipakai, pisau dapur, dipakai harus. Jangan kasih. Ini apa sih? Kalau sampah-sampahnya, ibu udah tahu ini, tahu pernah lihat sampah-sampah di daerah. Di bawahnya, oh iya, di bawahnya keranjang. Daster yang kiri. Itu dipakainya tanggal 16. Ibu tahu persis itu. Ya. Ini tali. Tali biru ini punya siapa? Ada tali besar lagi. Apa yang tali besar ada? Ini tali besar punya siapa? Iya, ini punya saya. Ya itu kan. Pak Jasa, ini gunanya apa nih? Bawa tali besar yang perkara ini hanya terigu. Ya, terigu semuanya tali besar. Ini. Ada di mana ini? Ibu kenapa? Nah, yang sana, yang sana. Kalau ibu juga memang ada terlalu kecil atau bukan tali yang di tempat ibu, tidak apa-apa. Nah, tali ini ada di tempat ibu apa enggak? Ada. Ya, itu aja terangkan. Ya, ada sejenis ini di sana. Di mana ini letaknya? Letaknya di mana? Kalau ini letaknya di mana? Saya tahu. Kalau itu jadi udah tahu ya. Kalau polisi diambil dari sana.
HP ini berapa HP ini disita? 3. Mana yang menurut ibu ini ada kata-katanya yang bisa ada? Hati-hati ibu ini. Iya, ini lagi disadap di jangan itu kan gitu. Saya kan sudah baca semua itu. Nah, tapi bukan ada ngomong ya. Yang ini. Iya, karena hilang suaranya. Aku disadap nih. Ngomong sama siapa? Lupa, tapi dia ngomong toh. Ini sudah disadap, jangan di sini ini gitu. Nah, itu ini yang disadap menurut ibu ya. Tapi kalau disadap dengan tidak kita tahu kalimat itu. Ini 3 ya. Nih. Ini menjelit punya karya. HP selain ini, HP mana lagi? Mana HP-nya Agus, HP-nya apa? Kristi, Evo, dan diambil. Itu diperiksa aja untuk jam sini aja. Hanya datanya aja diambil. Kalau ini sudah ini rapor sementara ada di sini juga. Ibu yang di sini semua. Ini tulisan ini. Ya. Tulisan itu semua. Ya. Ayat itu dia ada di bawah menjadi sendiri di sini salahnya apa? Sudah meninggal ya? Sudah meninggal, karena masih masuk jadi bukan datang. Sudah rusak-rusak itu. Sudah ya. Yang dipakai polisi. Sudah tahu. Nah sudah, baik. Tinggal satu lagi yang tadi. Masih belum jelas ceritanya apa itu ya.
Mana yang tadi? Yang keempat apa sehingga itu bisa. Nah ini apa? Jadi maksud saya ada juga firman yang bicara yang di bawah kata kecil tidak seperti ini misalnya, memang itu juga pernah kita jaga ada bunyinya. Jadi saudara-saudara, saya saat ini barangkali yang mungkin ada yang saudara-saudara tidak akan tanya, masyarakat pun juga tidak tanya, jaksa juga, tapi dalam hati wah maunya saya sekarang ada atau cukup ya. Maaf, saya tadi tidak maju, tapi saya kebiasaan. Ya. Barang bukti itu supaya sah, seharusnya ada daftar barang bukti, ada disita oleh siapa dan disita dari mana. Mohon menjadi catatan saya. Ya, kalau tadi sudah dicatat memang satu persatu barang bukti yang ada, cuma itu satu tidak jelas barang bukti siapa. Dan sepertinya tidak terkait juga. Kemudian barang bukti yang disita juga termasuk boneka bersih. Nah itu bukan milik sendiri, tetapi ada memang boneka bersih milik sendiri. Itu sudah dicatat. Apakah ada berita acaranya disita oleh siapa, disita dari mana? Ada. Terima kasih. Nah, yang kabut tadi merah itu. Yang merah. Kemudian apa itu? Tali yang apa itu baru terakhir saya tahu. Tali yang besar itu, yang biru. Disita juga. Iya. Iya. Ya memang itu tali juga dari rumah. Iya, artinya kan gimana sih kok seluruh disita besar termasuk para dua disita memang, tapi tidak berkaitan. Tidak ada. Saya cek bahwa ini disita, tapi tidak berkaitan. Itu sudah cara ya. Kemudian, jadi dengan demikian tidak ada lagi pemeriksaan terhadap perkara ini. Selesai ya. Pada saat selesai pemeriksaan, ada lagi? Cukup. Selesai pemeriksaan perkara terhadap ini dan pemeriksaan menyatakan cukup. Ya. Tinggal sidang berikutnya jaksa akan mengajukan tuntutan hari Kamis. Sudah saya hari Kamis. Siap. Sidang kita menentukan tanggal 4 ya, 4 Februari 2015 dan 2016
dengan acara tuntutan. Bagaimana pendapat jaksa atas perkara ini? Nanti kita akan dengar tanggal 4 Februari ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Jadi mungkin belum ditanyakan kepada terdakwa Apa? apakah terdakwa pernah dihukum segala belum ditanyakan. Oh ya. Pernah dihukum apa? Tidak. Sudah ya. Kan pihak yang lain. Ya. Itu dia untuk sampai dengan tanggal 4 Februari 2016 dengan bicara tuntutan dari jaksa penuntut umum. Di hari